Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya senang sekali berjumpa dengan Anda dalam episode terbaru dari program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana Tuhan memberikan kita bantuan untuk bisa mempelajari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai dalam kitab 2 Korintus, pasal yang kelima. Hari ini jika Tuhan berkehendak, kita akan belajar dari ayat 1 sampai 10. Saya mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab Anda dan mengikuti kami selama pembelajaran. Pertama-tama izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Muin Bashir, selamat datang. Saudara Ishak Elias, selamat datang. Kami juga menyambut para tamu hadirin yang telah bergabung di studio. Selamat datang. Saya akan membaca ayat 1 sampai 10 dan kembali kepada Anda, Saudara Ishak, untuk memberikan pertanyaan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Maka oleh karena itu hati kita senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup yang percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara Ishak, dalam firman dari ayat 1 sampai 10, Paulus menggunakan kata-kata penegasan dan kepercayaan. Di manakah ia memperoleh kata-kata ini? Kekristenan adalah tentang kepastian dan pewahyuan ilahi adalah pewahyuan yang memberi kami keamanan. Karena itu, memberitahu kita kebenaran tentang segalanya. Jika kita melihat pada ayat pertama misalnya, itu berkata kami tahu, dan ia bicara tentang kematian fisik. Pemisahan jiwa dan roh dari tubuh, dan ini disebut raja teror dalam perjanjian lama. Orang-orang pada dasarnya takut mati, tapi kematian bagi orang percaya di perjanjian baru dan ini adalah rasa sakit maksimum yang bisa kita capai. Dalam cara pelayanan kita bagi Tuhan yang ia bicarakan secara rinci dalam pasal terakhir, pasal 4, ia berkata karena kami tahu. Bukan karena kemungkinan besar, tapi karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ia juga berkata jika. Yaitu ada sebuah kemungkinan bahwa orang percaya tertidur dalam kematian. Dan ada sebuah kemungkinan bahwa Tuhan datang dalam zamannya ketika ia masih hidup. Jadi tubuhnya akan berubah, tanpa mengalami kematian sama sekali. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi kita mempunyai keyakinan bahwa kita adalah para penghuni sebuah rumah. Penghuni yang ada dalam rumah ini lebih penting daripada rumahnya. Rumahnya mungkin berubah alamatnya atau bentuknya, tetapi penghuninya adalah yang kita jamin kehadirannya yang kekal di hadirat Allah. Kepastian-kepastian ini adalah yang mencirikan kekristenan. Tuhan Yesus yang baginya kemuliaan berkata setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal.
Ya, tetapi barang siapa yang tidak percaya pada Kristus tidak akan melihat hidup. Ini berarti bahwa ia mungkin hidup di bumi tapi menjalani kehidupan dengan rasa kematian. Orang di luar mungkin berkata, mengapa Allah memberimu pra-pengetahuannya? Saya mungkin datang dan bertanya kepada Anda, apa yang akan terjadi setelah kematian? Setelah seseorang mati dan ditaruh dalam kubur, apa yang akan terjadi padanya? Seseorang mungkin berkata, apakah ada orang yang pergi dengan seorang mati ke kubur untuk mengetahui apa yang terjadi? Apakah kita memberitahu kita apa yang terjadi setelah kematian? Kehidupan di bumi berakhir, adakah yang terjadi kepada seorang manusia setelah kematian? Apakah Alkitab membiarkan kita tahu apa yang terjadi Benar. setelah kematian? Demikian, lihat pada faktanya orang berkata Allah tahu. Namun kita berkata Allah menyingkapkan. Melalui pewahyuan. Melalui pewahyuan, benar Allah tahu. Namun jika saya membuka Alkitab dan berkata ini kitab Allah, dan setelah membacanya saya berkata Allah tahu, yang artinya bahwa saya masih belum tahu, lalu ini tentu bukan kitab Allah. Karena kitab Allah itu harus memberi penyingkapan pada saya. Jadi Rasul di sini tidak berkata Allah tahu, ia berkata karena kita tahu. Terkait dengan apakah pengetahuan ini terkait dengan keadaan tertidur, ini seperti yang Anda katakan. Bagaimana seorang dapat mengetahui seperti apa sesudah kematian? Tidak mungkin kecuali Allah menyingkapkan. Jadi dalam perjanjian baru kita diberitahu bahwa Kristus telah menyingkapkan kehidupan dan kekekalan lewat Injil. Hari ini kita tahu dengan sangat baik bahwa sekali orang percaya menutup matanya di sini dan roh dipisahkan dari tubuh, jiwa dan rohnya langsung ada bersama Kristus, memiliki kerinduan untuk berpisah dan berada bersama Kristus yang jauh lebih baik. Hari ini engkau akan ada bersamaku di Firdaus, itulah Kristus telah katakan kepada penjahat yang bertobat. Lalu iman orang Kristen adalah iman kepastian. Benar. Baik. Saudara Moin, tubuh ini yang ada di dalam kita hidup dipersamakan oleh Alkitab sebagai sebuah kemah. Mengapa kita mengeluh dalam tubuh ini? Mengapa? Keluhan adalah bahasa yang dominan dari tubuh ini sementara kita jauh dari Tuhan. Kemah ini dicirikan dengan menjadi lemah. Kemah itu lemah. Kemah sangat mudah didirikan dan juga sangat mudah untuk dibongkar. Sangat bisa terkena cuaca yang berasal dari luar, angin mana saja dapat menghancurkannya. Sinar matahari dapat merusaknya. Jadi ia mempersamakan tubuh tempat kita hidup dengan sebuah kemah. Karena kemah bisa terkena kondisi-kondisi ini dan kita mengeluh. Mengeluh dalam tubuh karena sakit penyakit. Saya pikir tidak seorang pun dari kita atau dari pemirsa dapat berkata, tubuhku bebas dari segala penyakit. Kita mengeluh karena penyakit dan karena kelelahan dan penyakit di hampir semua anggota. Ini menimbulkan keluhan dalam kita bahkan dalam mereka yang melayani Tuhan. Ya, dia ingin sekali melayani untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar, tapi keluhan atas kemah itu atau tubuh itu tidak membantunya. Tetapi bukan hanya sebuah kegagalan, juga melahirkan pengharapan akan masa depan. Kita mengeluh dengan sangat merindukan. Jadi mengeluh tidak mendukakannya atau membungkukannya, tetapi melahirkan kerinduan di dalamnya. Bahkan saat ia mengeluh, segera kemah itu akan disingkirkan dan sesudah itu ia akan mengenakan kemah kemuliaan. Kamu tahu seperti kita sudah dengar tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bagi orang percaya jika ia mengenakan dan benar-benar mengenakan Kristus, kita tidak kedapatan telanjang. Sekali waktu Adam berpakaian. Namun sedihnya ia telanjang dan Tuhan menyingkapkan itu kepadanya. Ya, manusia yang berusaha mengenakan hal-hal yang religius untuk kelihatan baik di hadapan Allah. Pada kenyataannya Anda tidak tahu bahwa di dalam semua itu Anda telanjang dan terpapar. Tetapi jika Anda mengenakan Kristus ketika orang mati akan bangkit atau secara khusus orang yang tertidur, mereka akan mengenakan tubuh yang dimuliakan dalam Kristus. Lalu Alkitab, pewahyuan ilahi, memberitahu kita definisi yang tepat bahwa kematian bagi orang percaya bukan lagi kematian melainkan sebuah tidur. Ia memberitahu kita bahwa tubuh di mana kita hidup hanya sekedar kemah. Suatu waktu kemah itu akan hancur karena tidak ada pengajaran di dalam Alkitab yang berkata bahwa semua orang akan mati, tetapi kita tidak akan mati semuanya. Seorang percaya mungkin tertidur, tetapi yang lainnya mungkin hidup sampai kedatangan Tuhan. Bahkan jika orang percaya tidur, Alkitab berkata, tidur sebuah perubahan dalam alamat kemah itu. Kemah rusak di bumi, tetapi ia mempunyai sebuah bangunan di surga. Ini adalah konsep Alkitabiah dari kematian. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Benar, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kematian adalah pemisahan jiwa dari tubuh. Sehingga prinsip kehidupan berakhir dan tubuh membusuk menjadi elemen-elemen aslinya. Jadi debu kembali menjadi debu dari mana itu diambil. Dan jiwa kembali kepada penciptanya yang memberikannya. Jadi kematian tidak memudar atau menghilang, melainkan hanya pemisahan. Karena jiwa yang rasional itu abadi dan tidak mati. Pada esensinya itu tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah-pecahkan. Dan tidak ada kekuatan di alam semesta yang dapat membuatnya memudar.
Karena tubuh, yaitu rumah dari jiwa ini, akan rusak dan hancur setelah keluarnya jiwa dan kepergiannya ke dalam kekekalan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kita banyak mendengar tentang hari kebangkitan dan bahwa ada hari penghakiman bagi semua manusia. Apakah ini benar? Akankah ini benar-benar terjadi? Apakah benar-benar ada hari yang disebut hari kebangkitan yang ditunggu oleh orang-orang atau hari penghakiman atas semua umat manusia? Tentu saja ada sebuah kebangkitan dan tentu saja ada hari penghakiman, tetapi satu hari tidak. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab memberitahu kita tentang 2 kebangkitan dan 2 penghakiman. Dan 2 kedatangan Kristus yang berkaitan dengan semua itu. Singkatnya, yang pertama terjadi adalah pengangkatan gereja. Tuhan Yesus akan datang untuk membawa orang-orang percaya dalam awan-awan. Membawa gereja ke surga. Membawa gereja ke surga. Orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya ini semuanya akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk diberi upah secara positif. Setiap orang akan diberi upah atas apa yang telah ia lakukan. Bagi orang percaya, ia tidak akan mendapat hukuman, melainkan telah lewat dari kehidupan kepada hidup pada saat pengangkatan ini. Ada orang-orang percaya yang tidur. Dalam Alkitab ini disebut kebangkitan pertama atau kebangkitan terbaik. Inilah kebangkitan orang mati Yang tidur atau mati di dalam Kristus. dalam Kristus. Inilah kebangkitan pertama, orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru akan bangkit. Tetapi juga setelah pengangkatan gereja dan membawanya ke surga dengan waktu sekitar 7 tahun, Kristus akan datang kembali tetapi dalam kemuliaan dan kekuatan. Dan ia akan datang ke bumi. Dan ketika ia datang, ia akan menghakimi orang-orang yang hidup. Dan ini adalah penghakiman orang jahat yang akan hidup pada waktu itu di bumi. Kami pernah mendiskusikan ini tentang Matius 25. Matius 25 dan kita melihat sebagian dari itu dalam Wahyu pasal 20. Setelah itu Kristus akan memurnikan kerajaannya dari segala hal yang salah dan mereka yang melakukan pelanggaran. Dan akan mendirikan kerajaan mileniumnya yang disebut 6 kali, bahwa kerajaan itu lamanya 1000 tahun menurut Wahyu 20, 1000 tahun di bumi. Di akhir kerajaan milenium, dibangkitkanlah orang-orang jahat, penghakiman mereka dan daftar pertanyaan mereka setelah kerajaan milenium, dan pada saat ini iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api yang Inikah yang disebut menyala-nyala. penghakiman di tata putih yang besar? Benar, Penghakiman orang mati. penghakiman orang mati. Lalu haruskah saya paham bahwa ada 3 peristiwa tentang berdiri di hadapan Kristus? Benar. Berdiri di hadapan tahta Kristus di surga, ini hanya bagi orang-orang percaya yang akan diangkat sebagai gereja Ya, untuk menerima upah mereka. tepat. Setelah itu dan setelah 7 tahun dan saat Kristus menampakkan diri, berdiri di hadapan Kristus sebagai hakim atas orang hidup dan penghakiman atas semua orang jahat yang hidup yang ada di bumi. Lalu ia memilih anak-anak domba yang terkecil di antara umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan milenium. Setelah 1000 tahun akan ada penghakiman atas orang mati dimulai dengan Kain sampai orang yang terakhir. Semua orang mati, kitab-kitab akan dibuka dan mereka akan dihakimi menurut apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Dan ini disebut penghakiman atas orang mati, tetapi bukan suatu kebangkitan dan bukan suatu hari penghakiman. Ini sangat penting. Untuk mendukung apa yang tadi dikatakan saudara Ishak, ini bukan buah pemikiran saya namun perkataan Tuhan sendiri. Supaya pemirsa tidak berpikir kami menafsirkan Alkitab seperti yang kami pahami. Jika kembali kepada Yohanes 5, kita akan membaca perkataan Tuhan. Dalam ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Maksudnya orang yang mati dengan berbagai dosa dan kesalahan, Tuhan akan memberi kehidupan lalu penghakiman. Ide untuk kita renungkan dalam ayat yang ke-28, jangan kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Di sini khususnya mereka yang mati secara fisik. Suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tuhan bedakan antara 2 kebangkitan, bukan cuma 1. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, dan ini dijelaskan saudara Ishak setelah akhir kerajaan milenium. Bagus sekali. Saya mempunyai sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan sebuah ayat yang berbunyi, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Apakah maksud perkataan Paulus bahwa ia tidak ingin meninggalkan kemah ini, tidak bersedia untuk pergi ke surga, tetapi sebaliknya ia ingin mengenakannya tanpa menanggalkan yang lama? Arti dari menanggalkan berbicara tentang kematian atau izinkan saya menyebutnya tidur.
Bagi orang percaya, Rasul Petrus berkata, aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini. Segera. Ia tahu dari sebelumnya dan Tuhan telah memberitahu dia. Namun Paulus tidak menantikan kematian. Orang percaya tidak menantikan kematian, ia menantikan yang lebih cepat dari itu. Bahwa Kristus datang untuk mengangkat orang-orang percaya dan gerejanya. Jadi ia berkata, aku menantikan Tuhan untuk datang dan aku mengenakan tubuh yang dimuliakan. Bukan untuk mati lalu membangkitkanku, lalu aku bangkit dengan tubuh kemuliaan, melainkan mengenakan tubuh kemuliaan tanpa menanggalkan kemah yang lemah ini, yang akan berubah sepenuhnya dan aku akan berada bersama Kristus dalam tubuh kemuliaan selamanya. Ini yang Paulus maksudkan. Untuk melanjutkan diskusinya, Saudara Moin, ia juga menyinggung soal roh. Dalam ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Apakah peranan Roh Kudus dalam hal keberadaan kita di kemah ini dan kepergian kita ke dalam kemuliaan serta penggunaan habitat baru oleh kita, apakah peranan Roh Kudus dalam hal ini? Peran roh adalah untuk menegaskan kepada kita kebenaran-kebenaran ini. Yang ditunjuk sebelumnya, kita tahu. Entah tentang masa lalu, sekarang, atau masa depanku. Apa yang dapat memberiku jaminan? Selain daripada Roh Kristus yang tentangnya, Tuhan dalam Injil Yohanes berkata, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Kedua, ia membuat sebuah proses pembaruan dalam manusia batiniahku. Dan membawa keluar dari berbagai kepedihan, tubuh lahiriah yang akan binasa. Dan karena semua itu tubuh mengeluh. Tidak, Roh Kudus membawa keluar dari mereka dorongan dan pembaruan manusia batiniah, manusia baru. Tetapi di sini ia berkata tentang roh, bahwa itu adalah jaminan dan roh. Saya paham bahwa jaminan adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Jadi apakah itu memberitahu saya sesuatu tentang apa yang menanti saya di masa mendatang? Jaminan itu untuk dinikmati sepenuhnya di masa yang akan datang. Tapi di sini ia yang dekat dengan Allah tidak ada apapun yang dapat menghentikannya. Dari menjalani atmosfer masa mendatang saat ia berada di bumi. Itu bukan hal yang baru dan saya akan menjalankannya. Anda akan hidup dengan kemuliaan dan sukacita dan Anda akan hidup dengan visi Kristus. Bahkan dengan segala hal yang terbatas di bumi. Sangat baik untuk mengetahui bahwa tentunya kita akan berada dalam gambaran kemuliaan di masa depan karena kita menerima jaminannya dari sekarang. Benar. Roh bukan hanya sebuah materai untuk masa lalu tetapi juga sebuah jaminan Untuk masa depan. tentang apa yang akan datang. Tahu seperti Anda telah katakan, Allah menyikapkan dan bukan hanya mengetahuinya. Ini membuat saya ingin bertanya, kemudian kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Apa yang dilambangkan oleh kematian bagi orang percaya? Apakah suatu kerugian? Apakah kehilangan? Apakah itu pemborosan? Atau melambangkan apa? Kita akan lanjutkan setelah jeda rehat. Saudara Ishak, sebelum rehat saya bertanya melambangkan apakah kematian bagi orang-orang percaya? Itu melambangkan sebuah keuntungan tentunya. Mengapa? Pertama, itu melepaskan kita dari tubuh yang lemah yang di dalamnya kita hidup, yang kita sepakati untuk menamainya kemah. Itu mengakhiri keluhannya. Kedua, dan ini mungkin sebelum yang sebelumnya, itu menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi saya sehingga kita tidak berada di dalam hadirat Kristus. Ketika Rasul Paulus berkata ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Atau dalam 1 Tesalonika 4 ia berkata, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Orang percaya akan berada di surga dengan Tuhan selamanya. Jadi di sini ia berkata dalam ayat 8, hati kami tabah. Dan terlebih suka kami. Jadi ia bergirang. Dengan apa? Ia berkata sementara kami di sini di atas bumi, tubuh ini di kediaman kami, tapi kami jauh dari Tuhan. Lalu ketika kita meninggalkan tubuh ini lewat kematian, kita tidak ada di sini. Berada dalam tubuh dan ada Untuk bersama, ada bersama Tuhan. Tuhan. Lalu di mana rumahku yang sebenarnya? Rumahku adalah bersama Tuhan. Jadi seakan-akan aku adalah sebuah misi menantikannya selesai untuk kembali ke rumahku. Aku berada dalam sebuah misi, sebuah kedutaan. Dan yang berada dalam sebuah misi atau dalam sebuah kedutaan tidak akan berhenti sampai ia pulang ke rumah. Bagus sekali. Seringkali kita melihat berita kematian di koran, khususnya jika ia berkedudukan tinggi. Kita dapati sebuah halaman dalam surat kabar dan tertulis rahmat bagi almarhum dan penghiburan bagi keluarga. Dan yang lain menyebut dia yang meninggal sebagai yang terhilang. Apakah ini berlaku bagi orang-orang percaya juga, orang yang tidur disebut terhilang? Atau kita tidak akan melihat dia yang telah meninggal dunia? Atau ada konsep lain dalam kekristenan? Tidak, tentunya ada sebuah konsep lain. Anda menyinggung 1 Tesalonika pasal 4, di mana ia berkata kepada mereka tentang mereka yang meninggal.
Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya harapan. Mengapa? Karena mereka yang tertidur berada bersama Tuhan. Kita akan melihat mereka lagi saat pengangkatan, karena Tuhan akan mengangkat mereka sebelum Ia mengubah tubuh kita, dan karena itu kita semua orang mati yang dibangkitkan dan orang yang hidup dengan tubuh yang telah diubah akan berada di perayaan ini dengan Tuhan selamanya. Omong-omong, ada banyak pernyataan yang perlu diperbaiki seperti yang Anda tunjukkan. Misalnya beberapa orang berkata almarhum dalam bahasa Mesir adalah dia yang memperoleh kemurahan. Tuhan itu pada faktanya yang telah memperoleh kemurahan di bumi. Adalah dia yang akan memperoleh kemurahan setelah kematian. Bukan saat saya mati saya akan memperoleh kemurahan. Siapa yang berkata bahwa saya akan memperoleh kemurahan setelah kematian? Jadi ada Benar. banyak pertanyaan yang perlu diperbaiki. Benar. Kematian bagi orang percaya bukanlah kerugian, melainkan sebuah Bukan keuntungan. kerugian. Karena bagiku hidup, Ya, kita tidak adalah berkata selamat Kristus. tinggal tentang orang-orang percaya, tapi kita berkata sampai jumpa lagi. benar. Dan Segera. mati adalah keuntungan. Tentunya para hadirin mempunyai pertanyaan. Silakan. Dalam ayat 7 ia berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Apakah artinya ini? Apa makna sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat? Ia ingin berkata dalam konteks pasal 5 bahwa selama kita hidup di bumi, kita berusaha dengan Tuhan dengan iman. Ini baik diperbandingkan dengan berjalan dengan penglihatan di bumi. Bukan, kita harus berjalan di bumi seperti kita telah melihat pada pasal sebelumnya. Ketika kita memandang pada hal-hal, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan di sini, melainkan yang tidak kelihatan. Ini semua kita lihat dengan iman di sini. Namun ada sesuatu yang lain, kita berjalan dengan Tuhan sekarang dengan iman. Tapi di manakah kerinduan kita? Kerinduan kita adalah bahwa peranan iman akan sampai pada akhirnya dalam berurusan dengan Tuhan. Dan ketika kita sampai di surga, Kita akan melihat dia dengan mata. dia dengan mata. Saya akan melihat muka Saya akan dengan melihat muka. muka dengan muka. Benar. Hari ini kita berjalan dengan iman, tapi kerinduan hati kita adalah untuk melihat Kristus dan berada bersama dia muka dengan muka tanpa pemisahan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain dari para hadirin. Saya punya pertanyaan dalam ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Apa arti dari tahta Kristus? Akankah orang percaya dihukum karena dosa-dosanya di hadapan tahta Kristus? Di sini ia berkata atau jahat? Atau ini berkaitan dengan pelayanan? Sebuah pertanyaan penting, Saudara Moin. Silakan. Berdiri di hadapan tahta Kristus bukan satu posisi bagi semua orang, kita pahami dari diskusi sebelumnya. Tahta Kristus punya 3 posisi dalam urutan waktu. Posisi orang-orang percaya di hadapan Kristus dalam kemuliaan untuk menerima upah Ini adalah sesudah pengangkatan gereja. setelah pengangkatan. Setelah ini segera dalam Injil Matius 25, tahta kemuliaan anak manusia, penghakiman orang-orang hidup. Ketiga dalam kitab Wahyu pasal 20, tahta putih yang besar yang di depannya orang mati akan berdiri. Bagi orang percaya konteksnya bahwa setiap orang mungkin menerima hal-hal yang dilakukan di dalam tubuh. Orang mungkin berkata ada sebuah diskusi tentang baik dan buruk. Tidak, sebagai orang percaya tidak ada penghukuman atas kejatuhan-kejatuhan dan kekurangan-kekurangan mereka. Buktinya adalah, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Masalah dosa, kekurangan, penyimpangan ini adalah bagian dari pelatihan dan didikan dari Bapa atas orang-orang percaya. Namun secara spesifik berarti di sini menerima segala upah, mahkota, pujian, dan kasih karunia. Kita akan menampakkan diri dengan tubuh kita, perbuatan dan pemikiran kita akan nampak. Ini ada dalam surat yang pertama pasal 3 dan 4. Perbuatan-perbuatan digolongkan dalam 6 kelas. Ini 1 Korintus pasal 3. Ia berkata perbuatan kita akan nampak, api akan menguji bukan orang percaya, tetapi perbuatan orang percaya itu. Saya yakin bahwa tidak ada penghukuman atas orang-orang percaya, namun penghakiman atas perbuatan orang percaya, atau pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran semuanya. Ada emas, perak, batu-batu permata, ini 1 kelompok. Ada kayu, rumput, dan jerami, ini yang kedua. Mari kita menyebutnya pemeriksaan. Ini akan lebih akurat daripada penghakiman, karena penghakiman menyiratkan sejenis ujian untuk membuktikan tuduhan. Tetapi jika kita berkata misalnya sebuah tes, api akan menguji perbuatan-perbuatan, bukan orang-orang Api akan percaya. mengujinya. Kemudian mohon beritahu saya jenis-jenis bahan yang membangun perbuatan-perbuatan orang percaya. Kita kelompokkan perbuatan orang percaya ke dalam 6 kelas. Semua pekerjaan yang mereka lakukan dalam pelayanan dan kehidupan di bumi. Emas, perak, dan batu-batu permata, ini 1 kelompok. Kayu, rumput, dan jerami, ini kelompok kedua. Semuanya akan masuk dalam api. Yang akan lulus sampai pada akhirnya, emas, perak, dan batu-batu permata. Jadi dalam hidup saya, bagaimana saya dapat membedakannya? Semua akan nampak di hadapan tahta Kristus. Tapi dapatkah saya mengetahui motif di balik pelayanan ini, motif di balik pekerjaan ini? Apakah kemuliaan Kristus dan kesejahteraan orang-orang percaya? Lalu saya akan menaruh ini di tengah kelompok yang berharga. Tetapi mengapa harus melewati api? Mengapa emas harus juga melewati api? Betapa setia dan dapat dipercaya dan dalam ketaatan pekerjaannya, tetapi daging di dalam saya akan menyisakan jejak ketidakmurnian, keegoisan,
Bukankah ini debu dalam pelayanan? Api akan bersihkan, murnikan, dan mengilatkan. Lalu Tuhan akan menetapkan upah, mahkota, pujian, dan ucapan baik sekali bagi orang-orang percaya atas pelayanan dan pekerjaannya setelah memeriksanya. Saudara mungkin bahwa banyak kali ketika kita datang untuk duduk di hadirat Tuhan dan menilai segala perbuatan dan juga motif kita mengambil jalan pintas sebelum kita mengerjakan pekerjaan besar, dan pada akhirnya ketika kita naik kita akan menemukan bahwa semua itu hanyalah jerami dan Benar, rumput. itu sebabnya Anda memperhatikan jumlah. Gundukan jerami yang tinggi, jika diletakkan di ujung jalan semua orang akan melihatnya. Tapi sekeping emas, tidak seorang pun Jadi, melihatnya, Tata, namun Kristus melihatnya. tahta Kristus hanya orang-orang percaya yang akan berdiri di hadapannya, gereja yang diangkat ke surga, untuk mempersembahkan pekerjaan dan perbuatan mereka serta menerima upah mereka. Tidak seorang pun berhak mengevaluasi perbuatan atau pelayanan orang lain. Ini yang Paulus katakan dalam Roma 14. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, kita akan berdiri di hadapan tahta Kristus dan Dia akan menyingkapkan segalanya. Satu tambahan apa yang saudara mau terkasih katakan, kita punya satu tujuan sekarang yaitu upah orang percaya. Kita mempunyai dua tujuan lainnya. Ujian sehingga hal yang salah disingkirkan dan saya bersuaian dengan Tuhan saat saya dalam kesulitan. Ketiga, pewahyuan tentang penyediaan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada saya. Segala pembentukan rahasia yang terjadi pada saya dan saya tidak menyadarinya di dalam hidup saya. Jawaban sepertanyaan serta teka-teki dalam kehidupan yang saya tidak pahami di sini. Di sini saya akan memahaminya. Baik, terima kasih. Pemirsa terkasih, sekarang Tuhan memberitahu kita tentang topik-topik yang sangat serius tentang konsep kematian orang Kristen dan pengasingan kita di bumi. Dan bagaimana kita akan pergi ke surga. Ia memberitahu kita tentang tahta Kristus. Jadi saya ingin tahu dari Anda apa yang kita peroleh hari ini. Orang percaya sejati tidak akan dihukum, tetapi perbuatan-perbuatannya akan diuji dengan api. Bagus. Kita paham bahwa waktu kita adalah orang-orang percaya, bahwa kita hidup oleh iman, tetapi kita begitu rindu akan hari di mana kita akan melihat Tuhan dengan mata kepala kita sendiri. Benar. Saya sangat merindukan hari di mana saya akan melihat Dia muka dengan muka. Ada lagi? Ketika saya kehilangan seseorang yang saya kasihi, saya mempunyai hak untuk meratapinya, tetapi saya mempunyai harapan untuk melihatnya kembali. Ia tidak mati tetapi hanya tidur. Ini membuat saya tidak begitu berduka. Bagus sekali. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih pada hamba Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih. Pemirsa terkasih, betapa dalam kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman kudus yang menerangi, yang mengajarkan hal-hal kepada kita sebagaimana adanya. Karena jika kematian bagi manusia adalah misteri yang sangat besar dan orang tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian, iman Kristiani dan Alkitab memberitahu kita bahwa kematian bagi orang percaya adalah sebuah keuntungan. Itu adalah mengubah alamat dari bumi menuju ke surga, di mana kita akan berdiam dengan Tuhan. Jika Anda melayani Tuhan di ladang pelayanan manapun, arahkanlah matamu kepada posisi di mana kita semua akan berdiri di hadapan tahta Kristus, di mana pikiran, perbuatan, dan motif pelayanan akan diuji. Saya mengatakan ini dengan takut dan gentar, karena mungkin ada banyak jerami dan banyak kayu. Hal-hal yang tampak sangat besar, tetapi semua itu akan diuji dan dibakar dengan api. Tuhan bantu kita untuk menaruh di depan mata kita, berdirinya kita di hadapan tahta Kristus dan melayani Dia dengan setia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.